Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani, rohani maupun mental kita ya, amin. Senang sekali saya Nakmah Majid hadir kembali menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas informasi yang syarat akan kesehatan tentunya dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah pemirsa, nanti kita akan membahas tentang cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik. Dimana kita tahu ya, stunting ini sudah sering kali kita dengar, walaupun orang awam pun sudah banyak mendapatkan informasi tentang stunting ini. Namun jika stunting ini tidak ditangani dengan cepat ataupun tidak ditangani dengan segera, maka ini akan menjadi efek jangka panjangnya akan lebih buruk untuk si anak. Makanya stunting ini pada anak harus menjadi perhatian serta harus diwaspadai nih oleh orang tuanya. Sebenarnya seperti apa sih gejalanya, tanda-tandanya, dan seperti apa orang tua harus menyikapi ketika anak kita didiagnosa menderita stunting. Nah nanti Anda bisa menelpon kita ataupun ingin berinteraksi dengan dokter serta ahli gizi kita nanti di 0751463133 untuk berkonsultasi ataupun ingin bertanya seputar tentang cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan siaran hari ini di live streaming kita ya di www.tvrisumatrabarat.co.id. Langsung aja yuk kita perkenalkan. Yang pertama narasumber kita ada Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Nima. Apa kabar dokter, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau merupakan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Di samping dokter, kita sapa dulu nih, ada ahli gizi kita, ada Delian Faturahmi, spesialis gizi. Assalamualaikum Kak Rara. Waalaikumsalam, mohon maaf Mbak, ahli gizi bagian ini anak. Ahli gizi bagian anak, iya. Luar biasa sekali, dari M. Jamil Kota Padang juga ya. Baik, nah pemirsa, untuk lebih lanjut lagi nih kita akan langsung saja yuk bertanya sama dokter. Sebenarnya kita mulai dari awal dulu nih dokter. Yang dikatakan stunting ini apa dokter? Stunting adalah gangguan pertumbuhan linear yang kita ukur antropometri, tinggi badan atau panjang badan anak itu berada di bawah -2 standar deviasi kalau memakai kurva WHO ya. Nah, disebabkan oleh gangguan gizi kronik. Baik, berarti kalau misalnya kita simpulkan nih dokter, yang stunting ini apakah anaknya bertubuh pendek atau seperti apa perawakannya dokter? Iya, awalnya memang kelihatannya dia pendek ya, tapi pendek yang disebabkan oleh gangguan malnutrisi. Oh baik, jadi memang kalau stunting yang dikenal sama masyarakat luar ini bukan kerdil atau bukan boncel begitu ya dokter ya? Bukan, kerdil tuh beda. Dia pendek tapi gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan yang itu? Ya, ada gangguan hipotiroid atau gangguan pertumbuhan karena hormonal atau lainnya ya. Oke, tapi kalau yang stunting ini karena malnutrisi? Pendek karena malnutrisi yang prosesnya kronik. Oke, baik. Nah kalau untuk kondisi di Sumatera Barat sendiri dokter, kita ingin mengetahui ini dokter, kenapa sih banyak di luar sana pemerintahan, bahkan Kementerian Kesehatan ini menggaungkan tentang stunting. Memang kalau misalnya kita lihat di Sumatera Barat sendiri khususnya dokter, berapa banyak sih prevalensinya? Ya, kalau Sumatera Barat 2022 ya, didapatkan dari SSGI ya, itu ada peningkatan ya, walaupun ada nggak sampai 2 digit, tapi jelas meningkat ya, sementara target penurunan 2024 itu 14%. Saat ini Sumatera Barat mempunyai angka 25,3%. Artinya 1:4. Jauh sekali dari capaian Kemenkes yang ditetapkan 14% begitu. Jauh ya. Harus ini berat banget bisa melihat ya. Penurunan itu yang beberapa negara tuh terjadi hanya 2-3% per tahun. Apakah mungkin ya kita bisa jauh begitu 2024 ini bisa menurunkan angka yang sampai 2 digit. Kita berusaha begitu ya dokter ya, seluruh lini kesehatannya dan juga lintas sektor juga begitu ya dokter ya. Semua, nggak hanya pemerintah tapi semua masyarakat ya, stakeholder bergandengan tangan bersama-sama. Kalau di Minang kita dikenal dengan masyarakat ya yang tunggu sajarangan gitu ya, nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, dan bekerjasama dengan pemerintah ya. Tidak bisa satu
pisah-pisah satu sama lain, tapi memang harus bersama-sama karena faktor risikonya banyak ya. Dan masalah ini menjadi target itu 2045 itu ada bonus demografi Indonesia emas ya, generasi emas kita tentu berawal anak-anak yang saat ini ya balita mungkin nanti menjadi pemimpin di masa 2045. Jadi bagaimana kita mempersiapkan masa depan negara ini tentu dengan kesehatan yang baik, dan ujungnya adalah kita sebenarnya juga harus memenuhi hak anak ya Mbak Nurma. Hak anak itu adalah salah satunya adalah tumbuh dan kembang ya sesuai potensinya. Nah di sini anak-anak harus secara pertumbuhan indikatornya bisa kita lihat, salah satunya adalah panjang badan atau tinggi badan. Selain itu bisa berat badan, lingkaran kepala ya, pertumbuhan gigi dan pubertas untuk pertumbuhan. Kalau perkembangan kita bisa nilai bagaimana kemampuan motorik kasarnya, motorik halusnya, bicara, bahasa dan psikososial serta kemandirian. Jadi ujungnya lagi itu adalah karena misal generasi ke depan tentu tingkat kognitif seorang anak menentukan generasi emas di masa depan gitu ya dokter. Selain pintar tentu sehat. Iya betul sekali. Tapi di awal dokter menyinggung tadi karena adanya gizi yang kronik, malnutrisi atau kekurangan gizi kronik. Kita langsung tanya nih sama Kak Rara. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi gizinya begitu Kak Rara, harusnya ini terpenuhi sejak kapan dan dimulai kapan gitu Kak? Iya, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi bahwa stunting ini terjadi akibat dari kekurangan gizi kronis itu terkhusus di 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari 0 kehamilan, 270 hari selama kehamilan, nanti dilanjutkan dari sampai 2 tahun, 730 hari gitu. Berarti ini kelompok usia mana saja, dimulai dari kapan, itu berarti dari trimester 1 kehamilan, ya kan. Jadi ada trimester 1 kehamilan, trimester 2 dan trimester 3 itu ada penambahan dari wanita dewasa yang belum hamil. Itu bisa kita bilang bahwa penambahan itu di trimester 1 ada 4 porsi protein yang ditambahkan. Selanjutnya di trimester 3 dan trimester 2 dan 3 itu juga ada 5 porsi protein, sehingga kalau selain protein juga ada karbohidrat yang mesti ditambahkan sebanyak, kalau di trimester 1 sebanyak 5 porsi, di semester 2 dan 3 sebanyak 6 porsi. Itu 1 porsi nasi 3/4 gelas belimbing. Jadi kalau misalnya di trimester 1 berarti ibu hamil ini kita sarankan untuk 3/4 gelas belimbing dikali 5. Terus di trimester 2 dan 3, 3/4 porsi nasinya, terus dikali dengan 6 gitu porsi nasinya. Kalau untuk protein seperti yang saya sampaikan tadi hewani ya, nabati juga sama, juga ditambahkan sebenarnya itu. Untuk sayur dan buah itu ditambahkan porsinya adalah 4, jadi 100 gram per sekali makan 1 potong. Berarti kalau untuk ibu hamil 4 kali makan siang itu dibagi 3 kali makan, berarti ada 4 potong gitu. Berarti kalau secara tekniklinya seperti itu ya karena kalau untuk gampangnya aja gitu, mudahnya itu ibu hamil itu harusnya itu makan itu sebesar apa gitu, protein yang 4 porsi ya, atau yang gram yang hitungannya itu bisa di alternatifkan atau diganti nggak ukurannya sama telapak tangan atau apa? Boleh. Jadi yang 4 porsi itu, jadi 1 porsi itu adalah 1 ukuran rumah tangga, 1 potong ukuran sedang. Berarti ibu hamil trimester 1 itu butuh 4 potong pagi, siang, sore, ditambah ada bonusnya 1 potong bisa jadi juga di makan siang ada 2 potong gitu. Itu hewani. Ditambah juga ada nabati. Nabati pagi, siang, sore, malam ada 3 ditambah dengan 1, bisa juga double di siangnya. Itu untuk semester 1 gitu. Berarti ini bisa dikatakan kalau seperti itu
ibu hamil ini harus banyak belajar juga sebelum itu, sebelum hamil begitu. Nah, dokter, kalau misalnya dilihat berarti persiapannya tadi kata Bu Rara sendiri ini kan dimulai pas kehamilan begitu. Tapi sebenarnya persiapan kehamilan ini pada saat remaja pun itu kita sudah mempersiapkan diri begitu ya dokter ya untuk hamil nantinya. Nah itu sebenarnya seperti apa nih dok? Nah karena kan stunting ini erat kaitannya dengan 1000 hari pertama kehidupan, ya 270 masa kehamilan sampai usia 2 tahun ya. Nah tentu saat hamil konsepsi tidak hanya sebatas itu ya. Berarti sebelum hamil dilakukan persiapan kehamilan. Jadi selama ini pemerintah juga sudah mulai ya mengukur lingkar lengan ibu. Jangan sampai kurang energi kronik atau KEK ya. Kemudian jangan sampai ibunya anemia ya. Karena kalau ibu anemia akan menyebabkan janinnya tidak tumbuh dengan baik, tentu berat badannya kurang atau sangat kurang, bahkan prematur ya. Kemudian kalau ibu juga punya penyakit hipertensi, juga bisa juga berpotensi anak-anaknya anak yang dilahirkan bermasalah prematur ya. Kemudian kita juga melihat makanya kalau remaja jangan terlalu, kalau udah memang mau persiapan menikah sebaiknya memang dipersiapkan terutama masalah nutrisinya ya. Ada rekomendasi dari berbagai penelitian ya. Kalau hamil kan sudah ada ya program pemberian tablet FE yang harus diminum ya. Kemudian pemberian makanan termasuk pemberian makanan tambahan, bahkan saat ini pemberian vitamin D maupun asam folat ya, terutama minimal 1 bulan menjelang kehamilan misalnya. Jadi kalau kita nggak tahu ya kapan hamil, kadang kan gitu ya. Tapi sebaiknya sudah dijaga-jaga, sudah memutuskan akan menikah, sebaiknya untuk mikronutriennya itu kita penuhi supaya nanti pas saat kehamilan tidak ada kekurangan. Ya. Kalau dilihat dari remaja nih, Bu Rara, nah berarti apa sih yang harusnya di support dari tubuh si remaja ini untuk mempersiapkan kehamilan ataupun pernikahannya gitu? Gizinya itu apa yang penting? Nah, yang pertama tentu kalau untuk tidak defisiensi zat besi, tentu makanan yang mengandung zat besi itu adanya di makanan sumber protein hewani ya, yang daging-dagingan berwarna merah gitu ya. Terus juga seperti asam folat itu adanya di kacang-kacangan gitu. Kacang-kacangan itu apa aja tuh? Kacang misalnya itu kacang hijau? Iya, berbagai kacang-kacangan dan serealia. Ya. Kemudian apa lagi tuh yang harus digenjot di remaja ini sebelum mempersiapkan kehamilan? Yang pasti dengan memenuhi kebutuhannya, tentu nanti remaja putri ini tidak underweight, artinya tidak gizi kurang, terus lingkar lengannya tidak kurang, sehingga nanti dengan itu pemenuhan selain saya yang sebutkan tadi itu akan menyiapkan dengan untuk calon ibu gitu. Tapi kan kita lihat fenomena sekarang ini, Bu Rara, di mana anak muda sekarang ataupun remaja sekarang ini lebih gencar-gencar diet begitu ya. Nah untuk perawakan fisiknya begitu. Nah sebenarnya kan ya, harusnya badan ini dipersiapkan untuk kehamilan nanti. Benar. Nah, itu seperti apa ahli gizi melihatnya sampai sekarang? Iya, memang ada kecenderungan remaja untuk memelihara badannya justru mengarah ke kurus. Itu juga sudah banyak juga diberikan penyuluhan bahwa ke sekolah-sekolah bahwa remaja ini sebenarnya image ini kan body image ya, image remaja yang itu adalah image yang kurang tepat, sehingga diberikanlah penyuluhan kepada remaja putri bahwa mereka juga memenuhi kebutuhan harian remaja kan dari 2100 ya, itu 3 kali makan dengan 2 kali selingan gitu ya, tidak menyampingkan protein hewani gitu. Berarti memang dalam konsep itu intinya sama begitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Gizi seimbang. Benar yang 4 sehat 5 sempurna itu udah nggak ada lagi ya. Udah diperbaharui dari gizi seimbang gitu. Harus. Ini dokter, ketika kita bercermin dengan remaja yang seperti itu kemudian melahirkan anak begitu kan, berarti untuk ilmunya sendiri, untuk dirinya saja gizinya mereka belum tahu nih seperti apa yang harus, untuk apalagi dia hamil punya anak dan gizi anak ini tidak terpenuhi dengan baik begitu dokter. Nah sebenarnya kalau untuk mengetahui ciri-ciri dari stunting ini seperti apa dokter, selain tubuhnya itu pendek dengan anak sebayanya?
Ya, mungkin dari awal dulu ya, remaja tadi ya, tertarik juga untuk menindaklanjutinya ya. Kita ada fenomena saat ini sejak pandemi mungkin kasusnya menjadi lebih meningkat pernikahan di bawah ya, di usia remaja ya, mungkin ada tekanan ekonomi atau masalah-masalah lainnya. Tapi yang jelas remaja hamil tentu lebih berisiko ya. Risiko anemia, melahirkan anak PBLR ya, perdarahan juga, perdarahan dan sebagainya, terutama pengasuhan. Jadi banyak kegagalan dalam misalnya juga ada tiba-tiba anak meninggal nggak tahu sebabnya apa, anak sakit sudden infant ya, yang sindrom ya. Jadi biasanya kita juga rata-rata di bawah usia 20 tahun ternyata ibunya gitu. Betul, ibu muda. Ya, berarti ibu muda. Nah, kita juga melihat karena berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, tentu bagaimana dia mengasuh. Penting itu adalah pemberian makan. Nah, pemberian makan itu dan makan itu adalah skill, dan itu termasuk skill dalam perkembangan. Yang pertama itu skillnya yang dibentuk adalah skill oromotor. Sebenarnya dari awal itu sudah ada inisiasi menyusui dini (AMD) itu kan sudah stimulasi oromotornya. Kemudian kita juga bisa melakukan pijatan di sekitar mulut ya, memutar-mutar bagian lidah, bukal dan sebagainya. Itu rutin banget ya. Nah, saat itu juga termasuk perkembangan dari oromotor, dan tahap berikutnya tentu naik teksturnya disesuaikan dengan perkembangan usianya. Jadi skill makan itu sangat penting. Makan adalah berarti nutrisi dalam pembentukan tatanan sirkuit otak itu ya, selain membentuk maturasi otak ya. Kematangan otak itu ya, dokter, sinapsisnya baru stimulasi gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat perbedaan anak stunting dengan yang tidak, tentu yang jelas karena tadi adalah gangguan pertumbuhan, berarti dia pasti pendek, ya, pendek pasti dulu. Pendek, nah, kita lihat lagi status berat badan per umurnya, apakah memang ada malnutrisi atau gizi normal. Tapi biasanya pendek dan malnutrisi, itu yang sering. Tapi juga misalnya dia pendek, dia itu awalnya kan sebelum itu kan kita bisa lihat waspadanya ya Mbak. Waspadanya pada anak-anak yang harusnya ditimbang tiap bulan ya. Kalau bayi berisiko tinggi bisa tiap hari itu, prematur itu tiap hari rutin. Jadi kalau tiap bulan itu ada penimbangan yang tidak naik sesuai targetnya ya, nah itu udah well faltering. Well faltering lama-lama gagal tumbuh ya, gagal tumbuh baru stunting. Ya. Jadi memang karena gizi kronik tadi bahkan bisa menyebabkan anak stunting. Jadi nggak tiba-tiba. Iya, jadi lama proses begitu ya dokter. Oke dokter dan juga Bu Rara, kita tahan dulu, nanti kita akan membahas ini menarik sekali tentang IMD dan juga MPASI begitu ya. Seperti apa sebenarnya caranya, penata laksanaannya begitu. Tapi kita akan balik setelah ini, pemirsa, kami masih menunggu atensi Anda di 0751 463133. Kami akan kembali setelah ini, tetap di Ayo Hidup Sehat. Hai Sana, digitalisasi sudah menjadi tuntutan zaman, tak terkecuali bagi siaran TV. Sebab teknologi sudah berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan berkualitas dengan gambar yang bersih, suara yang jernih dan canggih teknologinya. Di Sumatera Barat, kita sudah dapat menikmati layanan siaran digital TVRI di 6 wilayah siaran. Di mana aja wilayahnya? Yuk kita simak. Sana, awak-awak yang di Pasaman Barat lah bisa nonton siaran TV digital kini. Kagano, alat pemancarnya lah ada di Simpang Ompe. Area layanannya dari Subali Simpang Ompe sampai Subali Ayabongi. Tapeknya di kanal Ampek Pulah Duo. Capek lah Sana nonton siaran TV digital wak lai. Jarus suasana di Bukit Tinggi, kinilah ado siaran digital TVRI Sana. Pemancar noko ado di Pandai Sike Kien tu nah. Siarano sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Data, tu wilayah agam sebelah kien no sagetik sana. Siarano ko ado di kanal 29 yo sana yo. Sana tunggu lai, gageh lah nonton siaran TV digital sana. Lai tahu Sana, kira wae kini ko di Kota Padang siaran TVRI lah dapet wak calia di kanal digital sana. Letak pemancarnya di Bukit Sarai tua. Area layanannya mulai dari Kota Padang, Kabupaten Padang Piaman, sampai ke Kota Piaman sana. Tapeknya di kanal 30.
Ndak percaya sana dong. Tontonlah TVRI itu. Ya, so le tahu, Wan di mula buat kini lah bisa lo menonton siaran TV digital TVRI kok. Tapi no di kanal 32. Untuk pemancar no ada di Gunung Kompong Solo tenah. Untuk area layanan no lalawe no, mulai dari kota Solo, Kabupaten Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Saparu Damasraya, tu Saparu Molabua. Lah, cia so, apa yang ditunggu lah? Bagan dia lah ke siaran digital kok lah. Ha, udah uninan ada di Pekumbah kok deh, dan kabupaten 50 kota, deh olah bisa kini sana menonton siaran digital kok ha. Pemancarnya di Teh Bukit kok di sana. Nah, tapeknya di kanal 32. Ha, keh lah nonton siaran TV digital. Ha, dan sana Ambon dan di Pasisir, khususnya orang Painan dan sekitarnya, lah bisa kini menonton siaran digital TVRI sana di kanal 28. Ha, pemancarnya letaknya di Painan tua. Tu apa jo nama tunggu le sana, buat dia lalai ke siaran digital. Siaran digital TVRI Sumatera Barat dapat dinikmati dalam kualitas Full HD yang pastinya gratis dan tanpa koneksi internet. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siaran TV digital, Rancabana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Nomor 1 Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Barat. Berubah. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Kali ini kita membahas tentang cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik. Bersama dua narasumber kita, ada Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak konsultan TKPS, dan juga ada Bu Delian Faturahmi, spesialis gizi. Kami masih menunggu atensi Anda di pemirsa di 0751 463133 yang ingin berkonsultasi ataupun ingin bertanya dengan dokter ataupun ahli gizi kita pada sore hari ini terkait tentang cegah stunting. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi seperti apa sebenarnya stunting ini, nanti kita akan langsung aja ya, kita akan bahas di fakta atau mitos. Kita mulai dulu ke Dokter Asrawati ya dokter ya. Stunting dapat diatasi dengan obat-obatan, itu fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, berarti seperti apa nih dokter? Ini karena stunting itu adalah gangguan pertumbuhan linear yang disebabkan oleh malnutrisi kronik. Nah, malnutrisi berarti kan nutrisi. Jadi harus diberikan pemberian nutrisi ya, makronutrien, mikronutrien. Kalau makronutriennya karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutriennya termasuk zinc ya, tiamin ya, asam folat dan sebagainya. Ya, itu kita atasi yang namanya pemberian makan ya sesuai dengan tahap usia, ASI, MT-ASI ya. Kita harus mengacu kepada gizi seimbang. Berarti kalau untuk kayak vitamin itu kan termasuk mikronutrien. Gitu. Berarti nggak cukup sebenarnya sampai situ ya. aja ya, kalau memang kita
asupannya kurang, berarti perlu kita tambah dengan suplemen. Tapi yang penting usahain dulu lah originalnya lengkap ya, misalnya pemberian MPASI-nya bervariasi, kemudian memenuhi gizi seimbang. Baik, langsung aja nih kita oper ke ahli gizinya. Bu Rara, seperti apa nih gizi seimbang untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, kemudian yang untuk membutuhkan MPASI itu seperti apa? Iya, jadi kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, tidak diberikan apapun dulu. ASI eksklusif ya? Nanti dari 6 sampai 24 bulan itu namanya MPASI, makanan pendamping ASI ya. Dari 6 sampai 8 itu makanan disaring, dari 8 sampai 10 itu dilumat ya. Terus dari 10 sampai 11 itu dicincang, nanti mulai dari 12 itu diperkenalkan makanan keluarga. Nah, iya, nanti masing-masing tahapan itu juga ada frekuensi pemberiannya. Frekuensi pemberian itu dari 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3 kali. Dimulai dari 2 sendok makan sampai nanti maksimal 120 ml, itu tergantung dari daya terima anak. Terus juga dari selanjutnya dari usia 8 sampai 10 itu 3 kali ditambah dengan 2 kali selingan, 3 kali makanan utama. 2 kali selingan ini seperti apa maksudnya? Boleh cemilannya seperti ada cake atau seperti ada buah gitu ya. Tapi contohnya risol isi ayam, kita kan lebih ke tambahkan utamakan di protein ya. Ya cemilan-cemilan yang ada mengandung protein gitu ya. Terus juga di usia 10 sampai 11 juga 3 kali makan, bentuknya cincang ya. Terus udah juga ditambahkan ya 2 selingan gitu. Nanti mulai di usia 12 kita berikan 3 kali makan, ditambah 2 kali selingan juga. Itu sudah makanan keluarga. Dan porsinya sudah mencapai 200 mili sekali makan gitu. Kalau makanan keluarga berarti sudah lengkap, ada seperti makanan keluarga pada umumnya. Ya, ada sayurnya, ada dagingnya. Gitu. Sudah mulai diperkenalkan apa yang dimakan sama keluarga dengan lengkap karbohidrat, protein, sayuran gitu. Berarti kalau ditambahin sama obat-obatan kayak vitamin atau apa sama sekali itu masih perlu nggak kalau misalnya udah lengkap intinya? Kandungan makronya. Ini obat-obatannya kalau tidak ada gangguan tentu tidak perlu obat-obatan. Tidak perlu vitamin begitu ya? Vitaminnya kalau dari makanan ya. Oke, baik. Berarti lebih baik yang alami dulu. Baru nanti kalau misalnya ada tambahan selanjutnya ini kalau misalnya belum tercukupi juga. Dengan advis dokter anak ya. Dengan adanya anjuran dokter anak harus ya. Iya, mesti itu pasti. Mesti karena nggak tahu ya dokter takarannya ya Bu Rara ya. Oke, itu dia. Yang kedua kita masuk fakta atau mitos, ini kayaknya ke dokter deh. Stunting merupakan penyakit genetik. Itu fakta atau mitos dokter? Ya, tentu mitos ya. Nggak hanya sebenarnya itu tidak hanya genetik ya. Genetik berperan hanya 20%. Yang terbanyak itu ya 80% adalah lingkungan dari suatu penyakit, dan salah satunya ini jelas ya masalah nutrisi ya. Nah, pada anak stunting ini ya kan pendek itu bisa akibat asupan yang kurang, malnutrisinya ya, itu berarti kemiskinan ya. Kemudian tidak diberi makan, terus itu berarti pola asuh ya. Kemudian peningkatan dari kebutuhan kalori. Nah, itu berarti karena misalnya diare, penyakit infeksi ya, penyakit infeksi yang harusnya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi ya. Kemudian ada penyakit lainnya, termasuk anak yang lahir prematur ya, IUGR ya, dan penyakit kronis seperti alergi susu sapi ya. Akhirnya juga ujungnya anak menyebabkan jadi bisa pendek. Anaknya alergi itu sebenarnya bisa ujung-ujungnya stunting karena juga dokter? Ini terbatas yang dia makan. Tentu nutrisinya terbatas. Ya, tentu nutrisinya terbatas ya, sedikit aja dikasih yang mengandung susu udah alergi, ya kan, muncul orang tua akhirnya memberi kebutuhan makanannya
terbatas. Iya. Dan kita biasanya memberikan pemberian makanan khusus ya. Itu ada, dan memang itu rekomendasi dari dokter anaknya. Ya. Baik, berarti itu pemenuhan kalsiumnya berarti ya Bu Rara ya, kalau misalnya untuk susu yang alergi ini itu biasanya protein. Iya, jadi Kayak itu bisa diambil dari mana lagi kalau misalnya si ibu ini nggak tahu, karena takutnya nanti protein susu maksudnya. Jika sudah ada pembatasan karena alergi proses susu sapi gitu ya, ada protein selain itu tentu, tapi tentu protein susu sapi tidak bisa diberikan lagi. Nah, berarti protein sumber dari yang lain selain susu sapi itu ada telur, ada ikan, jadi diberikan protein selain dari susu sapi. Dan seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, ada makanan khusus, susu khusus gitu ya. Oke, itu ya berarti istimewa anak yang mempunyai alerginya gitu. Tapi ini memang berarti bukan hanya dari keturunan saja, bahkan ya faktor lingkungan juga lebih besar ternyata mempengaruhi stunting ini 80%. Oke, berarti itu mitos ya dokter ya. Kita lanjut nih masih ke dokter. Dampak stunting hanya terlihat secara fisik saja. Ya, itu mitos ya. Masih mitos juga ya, nggak ada yang fakta. Maksudnya enggak, faktanya kalau fisik itu jelas, tapi kan ada statement fisik. Padahal ini berkaitan kalau jangka pendeknya itu brain development ya, perkembangan otak, kemudian pertumbuhan daya sel-sel ototnya juga berkurang. Nah, kalau brain developmentnya berkurang, tentu tingkat kognitifnya di masa depan juga berkurang, ya. Kemudian kalau ototnya juga pembentukannya berkurang ya, tidak maksimal, tentu gerakannya, motoriknya, motorik halus, motorik kasar ya. Sedangkan motorik halus dan motorik kasar itu fondasi untuk tahap perkembangan selanjutnya, termasuk bicara dan psikososial. Nah, bicara dan psikososial itu bagian dari ranah kognitif. Oke, berarti bisa dikatakan ini bakalan telat berbicara begitu dok? Bisa salah satunya. Jadi kalau bicara itu kita juga, kalau gangguan perkembangan itu korelasi dengan gangguan pertumbuhan. Nah, itu salah satunya adalah gangguan pertumbuhan itu kan stunting. Jadi untuk perkembangan, nah bisa saja. Jadi memang beberapa anak ditemukan gangguan bicara, kemudian gangguan motorik. Itu sudah banyak penelitian karena anak weight floatering saja menurunkan ya, berat badan yang tidak naik sesuai target saja menurunkan tingkat IQ 3 poin, 3-4 poin. Apalagi anak yang stunting dan pendek, ada beberapa penelitian 8-11 poin. Bahkan ada penelitian lain mengatakan bedanya 15 poin. 15 poin lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti memang harus menjadi perhatian dari orang tua nih kalau misalnya udah ada anak yang memang terindikasi stunting atau memang pertumbuhannya tidak seperti anak biasanya begitu ya dokter ya, langsung aja ke fasilitas kesehatan yang spesialis anak yang begitu ya dokter ya. Sesuai dengan rujukan kebijakan dari screening ya, kalau anak sakit itu kan di puskesmas atau di posyandu, para nakes dan pak kader sudah dilatih MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit, dan termasuk stunting. Kalau ditemukan stunting itu langsung rujuk ke spesialis anak. Oke, jadi langsung nggak mikir-mikir lagi, langsung rujuk gitu. Ya, kalau stunting ya, rujuk. Kalau weight floatering yang bisa di perifer itu pun 2 kali 2 minggu. Oh, lebih kontrol. Ya, lebih kontrol. Kalau nggak teratasi, kirim ke spesialis anak. Oke, baik, itu dia ya pemirsa. Kita lanjut lagi nih pemirsa nih ke Bu Rara. Bu Rara, tadi kita menyinggung tentang MPASI dan juga ASI. Tapi sebenarnya fakta atau mitos memberi MPASI dini bisa mencegah stunting? Karena orang tuanya takut kali ya dokter. Ya udah kasih aja langsung MPASI-nya, itu seperti apa nih? Fakta atau mitos, Bu Rara? Mitos jika tidak ada penilaian terhadap kesiapan anak untuk menerima makan. Jadi ada penilaian kesiapan anak menerima makan, apakah kepalanya sudah tegak, apa oromotornya sudah bisa menerima makanan, terus juga kenapa nih harus diberikan, apakah berat badannya tidak sesuai target, atau bisa jadi karena hanya keinginan orang tua kah gitu ya. Karena cemas ya anaknya kebetulan tidak terpenuhi tadi. Benar, ya. Jadi kalau untuk penilaian itu, penilaian apakah anak ini sudah siap untuk makan, jika sudah dinilai dan diadvis oleh dokter anak,
itu diperbolehkan. Tapi kalau jika tidak, berarti mitos tidak boleh gitu. Berarti bisa ditangani di rumah dengan pemberian yang tepat, dengan pemberian ASI yang tepat gitu. Sebenarnya dengan ASI eksklusif itu aja udah cukup ya. Nah, jika dengan jadwal, frekuensi dan ASI-nya diberikan secara adekuat bisa ya. Baik, dia bisa konsultasi aja langsung sama ahli gizi ya, luar biasa sekali. Jadi memang ketika ASI eksklusif itu memang kita berikan dengan sesuai persyaratannya, itu sebenarnya udah mencukupi gizi anak begitu ya, Bu Rara ya. Oke, iya, baik itu dia ya. Berarti mitos kalau MPASI diberikan sedini mungkin gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih, fakta atau mitos masih ke Bu Rara ya. Boleh memberikan penyedap makanan pada anak untuk meningkatkan nafsu makan anak. Karena tadi kan karena gizi yang kronik gitu ya, malnutrisi, kekurangan gizi ini karena anak yang nggak nafsu makan mungkin dikasih penyedap rasa gitu. Seperti apa mitos atau fakta? Iya, mitos menurut MSG itu ya, penyedap rasa itu sebenarnya ada di bahan makanan alami ya, ada di bahan makanan alami, contohnya ada di tomat, ada di bawang gitu ya. Cuman kebanyakan memang makanan yang sekarang fenomenanya ada makanan tambah-tambahan gitu ya, tambah-tambahan penyedap gitu. Karena di sini bisa kita garis bawahi bahwa asupan natrium untuk makanan pendamping ASI ini garam begitu, itu ada batasannya ya. Jadi kalau misalkan di buku KIA itu pemberian garam itu di atas 1 tahun gitu. Pemberian garam di atas 1 tahun itu kenapa ya, Bu Rara? Ya karena di dalam MPASI itu sudah ada natrium, kan natrium juga ada di dalam bahan makanan ya. Terus juga anak-anak ini belum mampu untuk menerima natrium yang lebih daripada itu gitu. Baik. Jadi dari tahun baru boleh diberikan. Kalau misalnya udah dibiasakan dengan penyedap rasa, nanti makanan yang hambar ataupun yang kurang sedikit aja mereka nggak mau makan gitu ya. Banyaknya kayak gitu. Nah, kita cukupkan dulu nih fakta atau mitosnya, berarti sudah jelas sampai saat ini. Ternyata memang stunting ini dilema yang memang datang dari orang tuanya juga, kemudian anaknya juga gitu ya. Padahal ini udah digaungkan caranya, kemudian lebih ke pendidikan begitu ya dokter ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi nih dokter, sebenarnya seperti apa sih upaya yang telah dilakukan ataupun seperti apa nanti pencegahan yang akan dilakukan oleh orang tua nanti ketika bertemu anak stunting. Tapi kita tahan dulu, pemirsa, kami masih mengundang Anda di 0751463133 yang ingin berkonsultasi ataupun ingin bertanya dengan narasumber kita pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Apaan sih? Tiap nonton TV ada aja masalahnya. Tuh kan. Cigi, help me please. Siap bos, apa yang bisa Cigi bantu? Order TV baru sekarang juga. Ganti TV jadulku ini. Mana gambarnya parah banget lagi. Ya, kenapa harus beli TV baru sih bos? Kan sekarang sudah ada siaran TV digital. Hah? Siaran TV digital? Gimana? Siaran televisi digital itu siaran televisi yang menggunakan modulasi sinyal digital. Tentunya akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan gratis bos. Emang TV-ku yang ini bisa buat nonton siaran digital? Tentu dong bos. Bagi yang menggunakan perangkat TV analog, bisa memakai set-top box. Set-top box adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Terus nyari alatnya di mana? Set-top box bisa dengan mudah didapatkan di toko-toko elektronik dan marketplace terkemuka. Pastinya dengan harga terjangkau dan mudah pemasangannya. Oke, paham. Cigi, sekarang juga order set-top box. Siap bos. Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Go!
birokrasi. TVRI Sumatera Barat. Berumah. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Kali ini kita membahas tentang cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik. Bersama dua narasumber kita ada Dr. Asrawati M. Biomed, spesialis anak konsultan TKPS. Dan juga ada Bu Delian Faturrahmi, spesialis gizi tentunya nih dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Nah, kita langsung aja nih ke dokter di sesi terakhir. Ini dokter mau bertanya lagi nih dokter. Karena kan ini memang jika anak tersebut stunting, begitu sudah dikatakan stunting. Nah, nanti ini cara mencapainya untuk tidak stunting itu bisa apa enggak nih dokter? Atau gimana ini harus dilakukan? Ya, anak yang sudah ditegakkan stunting ya, sebenarnya itu bisa perbaikan ya, korelasi tadi pertumbuhan, artinya berat badan ya. Kalau berat badannya itu naik ya, tentu tingginya akan naik ya. Nah, berat badan naik tentu pemberian nutrisi. Nah, pemberian nutrisi yang seimbang dan cukup ya, ada kandungan kalori yang dari karbohidrat, kemudian ada kandungan protein, lemak sama mikronutrien tadi. Tapi ya. itu berapa lama dokter? Rata-rata kalau di 1000 hari pertama kehidupan itu mungkin 3 sampai 6 bulan. Kalau dengan syarat ya, dengan syaratnya ibunya benar-benar berusaha keras atau ya mengasuhnya. Jadi kalau anak itu kan nggak bisa sendiri makan, nah, harus dibantu. Jadi kalau ibunya rajin, kekeh dan mengikuti ya aturan pemberian makan, feeding rule, itu insya Allah bisa. Insya Allah, dokter, nah, kita kan memang kalau ASI eksklusif sudah dijelaskan ya, itu bisa menurunkan angka stunting sampai 50% ya. Nah, pemberian MPASI ya dari 6 bulan sampai 24 bulan itu yang tersering itu adalah 6 sampai 11 bulan. Lengahnya atau gimana nih dokter? Karena masa transisi. Nah, seharusnya orang tua mengenalkan makanan di usia 6 sampai 9 bulan tersebut. Misalnya ASI dikasih sedikit tetes jus gitu ya. Paling tidak dia sudah mengenal makan tersebut ya. Atau dicolek-colek tetes ke lidah gitu. Nah, untuk naik tekstur tadi sudah dijelaskan juga bahwa tahapan sesuai usia, tapi sebenarnya juga skill oromotor. Jadi jangan lupa. Jadi misal 2 tahun, saya pernah dapat pasien juga ya bicara artikulasinya nggak jelas. Tapi saya 2 tanya, tahun. Iya, makannya apa? 2,5 tahun ya, artikulasi nggak jelas. Makannya apa? Hanya susu. Jadi susu. Ya, artikulasi tentu lihat lagi kemampuan. Kalau bicara kan pakai oromotor juga, pakai organ yang di dalam mulut juga. Berarti udah curiga kalau itu stunting ya dokter? Bisa itu salah satu ya. Tapi begitu kita menilai, jadi naik tekstur sesuai dengan kemampuan ya, baru bisa orang tua memberi makannya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi anak. Jadi sebenarnya kita melihat jangan sampailah ya anak tersebut asal beri makannya. Iya, banyak yang ngemil, jajanan. Tadi kan stunting sudahlah pendek karena malnutrisi. Kenapa tuh bicaranya berkaitan? Sering saat makan kasih apa yang terbanyak coba? Gadget. Jadi sebaiknya harusnya ibu yang dua arah komunikasi dengan anak, komunikasi. Jadi gadget itu juga salah satunya. Dan itu faktor risiko untuk gangguan bicara. Baik, complicated begitu ya Bu Rara ya. Complicated sekali kalau dia stunting. Berarti kalau bisa kita lihat dari gizinya lagi nih Bu Rara, kan tadi kan dokter juga sempat menyinggung bahwasannya ini bisa ya diterapi lagi 3 sampai 6 bulan lah begitu bisa dipulihkan kembali yang stunting ini. Nah, itu gimana kalau untuk penyajian makanannya begitu? Apakah umur anak itu misalnya 1 kepalan tangan jadi 2 dia untuk dia sendiri atau seperti apa perhitungannya ini Bu Rara? Iya,
Jadi kita setelah dinilai di usia berapa dan apa daya terima yang bisa gitu ya. Makanan yang paling utama itu adalah jenis protein lebih besar 15%. Protein hewani begitu. Protein hewani. Kenapa harus protein hewani? Iya, karena itu kan ada proteinnya ada kandungan hem ya, gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini tidak diberikan protein, tentu perkembangannya tidak akan optimal gitu. Tapi biasa kalau kita kenal sama protein seperti itu kan mahal, protein hewani. Iya. Mahal sekali. Bahkan ya tadi dokter mengatakan bahwasannya itu faktor risikonya yang rata-rata perekonomian itu di bawah rata-rata begitu. Nah itu seperti apa? Mungkin ada alternatif lainnya mungkin atau seperti apa? Itu kendala ya, banyak kendala karena stigma bahwa ini mahal. Nah, padahal protein hewani ini adalah disarankan adalah pangan lokal. Itu ada di sekitar kita gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Contohnya ikan air tawar gitu ya. Terus ada belut juga, atau yang di pesisir pantai bisa makan macam-macam ikan laut gitu ya, yang harganya ikan kembung, yang harganya terjangkau, bisa juga telur gitu. Jadi tidak harus makan daging yang mahal gitu ya. Jadi makanan pangan lokal yang ada di sekitar itu gitu. Baik. Nah, berarti itu di push begitu gizinya ya dokter ya. Tiba-tiba misalnya gemuk si anak begitu dokter. Apakah itu bisa dikatakan tidak stunting lagi atau seperti apa nih pengukurannya lagi dokter? Tentu kalau tidak stunting, tinggi badannya di atas 2 standar deviasi ya. Jadi artinya perbaikan di tinggi badan indikatornya. Tapi tidak semestinya tiba-tiba tinggi badannya langsung naik. Harus berat badan naik dulu. Berat badan cenderung naik sesuai dengan target. Ya, kalau misalnya berat badan anak yang trimester pertama usia 0 sampai 3 bulan itu sebaiknya harus di atas ada literatur 750, ada literatur mengatakan 900 gram per bulan. Nah, di 3-6 bulan ke atas sampai 1 tahun itu minimal harus naik itu sekitar 450 gram. 450 gram. Ya. Dan di atas 1 tahun ya 350 ya. Dan itu minimal, itu minimal. Jadi kalau target rata-rata mungkin di 400 sampai 500 gram per bulan. Nah, kalau itu nggak tercapai, ya mungkin naik ya berat badan, tapi 100 gram, padahal targetnya 400. Berarti itu belum bisa dikatakan? Belum dikatakan naik. Nah, itulah yang misalnya cenderung datar, ya grafiknya nggak naik ya. Maka yang ibu-ibu ya, kita kan Mbak Nengmah sudah dari dulu pemerintah sejak tahun berapa ya? 1996 kalau nggak salah ya, itu kan ada buku KIA ya, yang buku pink kalau ibu-ibu buku KIA ya, benar. Nah, disitulah sebenarnya di situ dari awal untuk anak baru lahir ada pencatatannya, cara lahir, Apgar skornya, berat lahir, panjang lahir, jadi lingkaran pegangan kepala. Ibu sebenarnya. Iya, pegangan orang tua. Nah, di situ kan ada jadwal kunjungan, ya. Kunjungan di bawah 1 tahun itu harus setiap bulan, ya. Kemudian sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, sekali setahun kalau udah masa sekolah gitu ya. Nah, itu udah dibikin pemerintah. Sebenarnya diikutin aja. Nah, kalau sudah para kadernya nimbang, ibunya ingetin para kadernya sama nakesnya, plot dong ke kurvanya. Jadi cenderung naik, cenderung mendatar atau cenderung turun. Jadi di situ kita menganalisa. Kalau cenderung turun, ya sudah diedukasi ulang, perbaiki pola makan, jumlahnya mungkin ya kita hitung berapa kebutuhan kalori semua dengan target ya, target yang diberikan. Kalau nggak cukup berarti intervensi. Nah, 2 minggu aja intervensi nggak ada, kirim ke SPA. Berarti kalau misalnya ini dokter, ketika nanti orang tua menemukan anak yang dikasih stunting, apa harus dia lakukan mungkin nih dokter? Saran dari dokter seperti apa? Kalau memang cenderung kita perbaiki pola makan ya. Feeding rule-nya dijalankan, kebutuhan kalori yang sesuai dianjurkan itu diberikan. Tapi kalau masalah terhadap yang lain, misalnya oromotor, berikan stimulasi oromotor.
Kemudian ketika ada penyakit dasar, tentu diobati dulu penyakit dasarnya. Nah, yang penting ibu semangat, atau yang pengganti ibu ya, pengasuh itu semangat ya, karena memang tidak gampang berikan makan anak. Kadang mau, kadang enggak, bosan dan pilih-pilih ya. Nah, tapi tergantung kita rajinnya ya. Karena ini diingat ya bahwa keterampilan makan itu skill. Jadi dari awal IMD aja sudah harus ada inisiasi dini ya, oromotornya distimulasi, kemudian naik tekstur itu juga merupakan stimulasi bagian dari kemampuan oromotornya. Kemampuan oromotor ini juga berkaitan dengan skill bicaranya nanti ya, salah satunya. Nah, skill bicara nanti juga berkaitan dengan ranah kognitif. Jadi rentetannya tuh panjang, jangka panjang. Ya, jadi ibu kalau ibu-ibu ya, kalau buku KIA-nya diplot berapa berat badan, panjang badannya, sudah bisa menilai ini berat badannya cenderung turun, berarti lama-lama akan menjadi stunting. Jadi kalau misalnya sudah ada indikasi berat turun, maka cari pertolongan edukasi ke ahli gizi, ya. Benar. Nah, ahli gizi tentu ini 2 kali pertemuan udah nggak bisa atau nggak bisa, nggak naik sesuai dengan target, diganti ya, menunya itu diganti langsung. Nggak dirujuk ke spesialis ya. Jadi karena kalau dokter anak tentu karena dokter anak kan berada di rumah sakit ya, tentu akan mencari etiologi ya. Jadi tadi mungkin porsi genetik sebagian kecil ya, tapi mungkin untuk ada penyakit dasarnya ya. Telusuri lebih jauh lagi ya, telusuri lebih jauh ya, ada pemeriksaan laboratorium ya, kadang kita harus fungsi tiroid, growth hormon ya. Ada mungkin pemeriksaan usia tulang ya, dan dibandingkan juga dengan tinggi potensi genetik anak tersebut. Jadi panjang kalau di rumah sakit. Berarti memang dari orang tuanya sendiri nih, ketika anak terindikasi ya, berarti memang harus terus mengikuti posyandu begitu ya, minta tolong dari kadernya itu plot arahnya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin dialihkan ke ahli gizi dulu. Untuk diintervensi nutrisinya dulu. Nggak bisa ditolong, dirujuk ke. Tapi ada nggak sih Bu Rara, nih makanan yang nggak boleh dimakan untuk anak dalam masa pertumbuhan itu? Ya, ada. Itu namanya zat anti gizi. Yang mana nanti ada untuk menghalangi zat gizi tertentu. Contohnya teh. Itu di dalamnya ada tanin ya. Teh nggak boleh ya? Iya, jadi jika diminum berdekatan dengan jadwal makan ya, nanti akan menghalangi penyerapan zat besi. Gitu. Berarti hanya teh gitu ya, karena memiliki zat tanin, atau ada yang lain ini? Iya. Berarti memang teh itu karena berdekatan dengan jadwal makan begitu ya, nanti penyerapan metabolismenya. Oke, anti gizi, baik. Itu dia pemirsa informasi tentang ini ya, stunting. Ternyata nggak hanya dilihat dari perkembangan anaknya saya, ternyata gizinya juga dilihat, lingkungannya, pola asuh, sanitasi, bahkan kebersihan lingkungan juga diperhatikan ya dokter ya. Luar biasa sekali. Semoga ini kita bisa mencapai angka 14% untuk angka stunting ini 2024, tahun lagi lagi. Kita harus semangat ya. Terima kasih dokter, terima kasih juga Bu Rara untuk bisa hadir bergabung bersama kita pada sore hari ini untuk membahas tentang stunting, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Akhirnya saya Nakmah Majid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Berarti sampai